Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi di Kitab Kala bersama aku Ganesandra, si arkeolog indie. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aset budaya Indonesia yang baru saja disahkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kalau kemarin kita bahas Reok Ponorogo dan Kebaya sebagai aset budaya yang jadi warisan budaya dunia, nah kali ini adalah giliran alat musik kulintang yang disahkan oleh UNESCO. Apa kamu pernah main alat ini? Aku sih pernah ya dulu waktu SMA. Ujian musiknya ya pakai kulintang ini. Nah, jadi gimana berita penetapan kulintang sebagai warisan budaya dunia ini? Ayo kita bahas di Cagar Budaya dalam berita hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Jadi tanggal 5 Desember 2024, UNESCO secara resmi menyetujui permohonan nominasi tambahan atau extended nomination untuk kulintang sebagai praktik dan ekspresi budaya terkait dengan balafon komunitas Senufo di Mali, Burkina Faso, dan Pantai Gading. Pengakuan ini diumumkan dalam sidang UNESCO yang berlangsung di Paraguay. Ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia sebagai nominasi ketiga yang diajukan melalui metode joint nomination. Ya, kalau kalian ingat kemarin kita mengajukan budaya kebaya juga bersama dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand. Jadi untuk kasus kulintang ini juga sama ya, yakni joint nomination atau pengajuan nominasi secara bersamaan. Buat yang belum tahu detail apa itu kulintang, akan kujelaskan sedikit. Jadi kulintang adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Utara Indonesia yang terdiri dari susunan bilah-bilah kayu yang menghasilkan nada-nada tertentu saat dipukul. Dalam budaya Indonesia, kulintang sering dimainkan dalam berbagai acara, baik formal maupun informal, mencerminkan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Alat ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan hubungan erat antara manusia dan alam dengan bahan-bahan pembuatan seperti kayu ringan yang berasal dari sumber daya lokal. Sementara itu, balafon adalah alat musik serupa yang dimainkan komunitas Senufo di Afrika Barat. Alat musik ini juga terdiri dari bilah-bilah kayu, tetapi biasanya dilengkapi dengan resonator dari lampu kering. Seperti kulintang, balafon memiliki fungsi budaya yang mendalam. Sering dimainkan dalam ritual keagamaan, perayaan, dan upacara adat. Jadi agak berbeda dengan kebaya kemarin ya. Kalau kebaya memang menyebar dan berkembang di Asia Tenggara atau ASEAN sebagai baju tradisional perempuan. Nah, kalau kulintang ini ternyata memiliki kesamaan bentuk dan bunyi dengan yang ada di Afrika Barat tadi. Nah, kedua alat musik ini menunjukkan bagaimana masyarakat di kedua kawasan yang berbeda secara geografis menggunakan prinsip serupa dalam menciptakan alat musik, tetapi dengan interpretasi yang sesuai dengan budaya lokal masing-masing. Penggabungan dalam nominasi ini mencerminkan keunikan dan persamaan sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Ya, bagaimana orang Afrika dan Indonesia ternyata memiliki kesamaan dari alat musik itu tadi ya. Pengajuan kulintang sebagai bagian dari nominasi bersama dengan balafon bukanlah langkah yang sederhana. Proses ini dimulai dari kerjasama lintas negara antara Indonesia, Mali, Burkina Faso, dan Pantai Gading. Para ahli musik, sejarawan, dan perwakilan komunitas budaya dari masing-masing negara bekerja sama untuk menyusun dokumen nominasi yang komprehensif. Proses ini melibatkan penelitian yang mendalam tentang sejarah, teknik pembuatan, dan fungsi budaya dari kulintang dan balafon. Dokumentasi berupa video, foto, dan rekaman suara dikumpulkan untuk menunjukkan keunikan dan pentingnya kedua alat musik ini dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, di berbagai lokakarya dan diskusi diadakan untuk memastikan bahwa pandangan komunitas lokal turut terwakili dalam pengajuan ini.
Dalam sidang UNESCO di Paraguay, delegasi dari keempat negara mempresentasikan pentingnya pengakuan ini sebagai langkah untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda. Kerjasama lintas negara ini menjadi bukti bahwa warisan budaya dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar bangsa. Jadi perlindungan ini nantinya ditujukan untuk warisan budaya diperhatikan lebih dan memiliki kesempatan untuk bisa dimainkan di acara-acara internasional. Dengan demikian akan memiliki kesempatan juga mengajak generasi muda untuk memainkan karena gengsi alat musik ini naik ke level internasional. Dan tentu saja juga memberi kesempatan memperoleh keuntungan secara ekonomi dari kulintang dan balafon ini. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Bagi Indonesia, pengakuan ini merupakan pencapaian besar dalam upaya melestarikan warisan budaya. Sebagai alat musik yang lahir dari kearifan lokal, kulintang mencerminkan identitas dan kreativitas masyarakat Sulawesi Utara. Dengan masuknya kulintang dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO, alat musik ini diharapkan dapat lebih dikenal dan dihargai baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pengakuan ini juga memberikan peluang untuk mengembangkan kulintang sebagai bagian dari diplomasi budaya. Dalam berbagai acara internasional, kulintang dapat dimainkan sebagai simbol persatuan dan harmoni, memperkenalkan keindahan budaya Indonesia kepada dunia. Di sisi lain, pengakuan ini juga penting bagi dunia karena menunjukkan bahwa warisan budaya tak benda tidak mengenal batas geografis. Kulintang dan balafon, meskipun berasal dari benua yang berbeda, memiliki kesamaan nilai dan fungsi yang menunjukkan bagaimana manusia dari berbagai latar belakang budaya dapat menciptakan sesuatu yang serupa tetapi unik. Meskipun pengakuan dari UNESCO merupakan pencapaian besar, tantangan untuk melestarikan kulintang harus tetap ada. Globalisasi dan perubahan gaya hidup modern seringkali membuat generasi muda kurang mengenal alat musik tradisional ini. Selain itu, kurangnya dukungan finansial dan infrastruktur untuk mendukung para pengrajin dan pemain kulintang juga menjadi masalah yang harus diatasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Pendidikan tentang kulintang harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Sementara festival dan kompetisi musik dapat diadakan untuk menarik generasi muda. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kulintang secara lebih luas. Ya, tadi itu, minimal di Indonesia bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah-sekolah yang ada di sini, sehingga kelestarian alat musik ini selalu terjaga. Kulintang bukan hanya alat musik, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai budaya Indonesia. Dalam setiap denting nadanya, kulintang menyampaikan pesan harmoni, kerjasama, dan keindahan. Pengakuan dari UNESCO ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai dan melestarikan warisan budaya ini. Kulintang juga dapat menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman. Dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, kulintang mengingatkan kita bahwa harmoni dapat tercipta jika setiap elemen saling melengkapi. Dengan melestarikan kulintang, kita juga melestarikan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Pengakuan UNESCO terhadap kulintang sebagai bagian dari nominasi bersama dengan balafon yang ada di Afrika tadi adalah bukti bahwa warisan budaya memiliki kekuatan untuk menyatukan bangsa-bangsa. Kulintang tidak hanya menjadi milik Indonesia, tetapi juga bagian dari warisan budaya dunia yang harus dijaga dan dilestarikan. Melalui pengakuan ini, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kulintang tetap relevan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kulintang dapat terus menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa, sekaligus jembatan untuk memperkuat hubungan antar budaya di tingkat global.
Nah, itu tadi Balakala tentang aset budaya Indonesia yang baru-baru ini disahkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tugas kita adalah menjaga melestarikannya, ya minimal tahu dan pernah mencoba memainkannya. Cukup sekian video Kitab Kala kali ini. Aku Ganesha Sadra, si arkeolog Indi undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.